Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan utama, izinkan kami untuk mengucapkan syukur, Alhamdulillah, karena atas ridho dan anugerahnya kita dapat berkumpul di sini, baik secara offline maupun secara daring, untuk mengikuti kegiatan launching IndoQCity. Saya ucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada semua yang hadir, baik secara daring maupun secara luring. Pada sambutan ini, izinkan saya untuk menyampaikan 3 hal, yaitu yang pertama tentang kegiatan launching ini, yang kedua adalah tentang software IndoQCity sendiri, dan yang ketiga adalah hal-hal lain yang terkait dengan IndoQCity. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama tentang acara launching IndoQCity, perlu kami laporkan bahwa acara launching IndoQCity ini dilakukan secara hibrid offline dan online. Nah, untuk offline kami mengundang perwakilan dari 80 rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan seluruh Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah. Nah, sementara yang online kami mengundang perwakilan dari 13 universitas anggota AIVFMI atau Aliansi Institusi Pendidikan Fisika Medis Indonesia. Ada UI, ITB, ITS, Unibro, UNER, Unhas, UGM, UKSW, UNAS, UNUT, UNAN, Andalas, dan ini yang baru 2 tadi, Andalas dan Matana University. Itu adalah 13 perguruan tinggi AIVFMI. Dan ada universitas yang lainnya seperti UNES, UNS, dan kolega yang lain di Indonesia. Kami juga mengundang anggota Aliansi Fisikawan Medis Indonesia, Perhimpunan Radiografer Indonesia, PARI. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini di seluruh Indonesia, yang mayoritas kegiatan ini mengikuti secara daring. Kami juga mengundang tadi beberapa peneliti secara yang sudah menggunakan software dari kami dari berbagai negara tadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kedua terkait dengan tentang IndoQCity. Jadi mungkin banyak yang bertanya, apa itu IndoQCity? Nah, IndoQCity adalah software yang dikembangkan oleh tim peneliti dari Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang dipimpin oleh Dr. Khairul Anam. Selain itu, IndoQCity juga hasil kerjasama dengan peneliti dari ITB, khususnya oleh Dr. Freddy Haryanto, dan dari California State University, Channel Island, USA, Prof. Jeb. Lalu berikutnya adalah IndoQCity adalah software yang berfungsi atau fungsi utamanya adalah untuk melakukan pengukuran kualitas citra dari CT scan secara otomatis, cepat, dan akurat. Jadi 3 kata kunci tadi. Jadi untuk melakukan pengukuran kualitas citra CT scan yang secara otomatis, cepat, dan akurat, gitu. Nah, berikutnya adalah lalu untuk apa pengukuran kualitas citra dari CT scan? Gitu. Nah, kita semua mungkin sudah tahu bahwa CT scan atau computed tomography scan itu adalah merupakan peralatan penting untuk pencitraan medis modern. Saat ini pesawat CT scan terdapat hampir di semua rumah sakit di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, CT scan merupakan pesawat untuk menghasilkan citra 3 dimensi dari tubuh manusia untuk keperluan diagnosis suatu penyakit dari pasien. Lebih dari itu, pencitraan CT memiliki kelebihan, yaitu adalah waktu akuisisi yang sangat cepat, hanya dalam beberapa detik hingga beberapa menit. Nah, inilah yang menjadikan CT scan sebagai alat pencitraan medis pilihan ya terdahulu dan mungkin sampai dengan sekarang. Nah, meskipun demikian, CT menggunakan sinar X yang merupakan radiasi pengion dosis tinggi, sehingga penggunaan CT scan sebetulnya juga beresiko dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh manusia atau tubuh pasien. Nah, selain itu, CT merupakan pesawat yang sangat kompleks sehingga berpotensi adanya kesalahan dari setiap tahapan dalam menghasilkan citra. Nah, adanya kesalahan kecil atau adanya kesalahan sekecil apapun berpotensi menghasilkan citra yang dapat mengakibatkan kesalahan fatal untuk diagnosis suatu penyakit. Oleh karena itu, performa CT harus selalu dimonitor sehingga selalu berada dalam kondisi yang prima. Nah, hal ini dilakukan dalam prosedur kompleks quality control atau lebih dikenal dengan
istilah QC. QC pesawat City merupakan program rutin secara berkala. Ada QC harian, bulanan, dan tahunan. Pengukuran berbagai parameter pada QC secara manual membutuhkan waktu yang lama hingga berjam-jam. Terlebih lagi, hasil QC secara manual juga sangat subjektif, sangat bergantung pada tenaga medis yang mengerjakannya. Oleh karena itu, Indio QCT hadir untuk menjawab kebutuhan QC yang otomatis, cepat, objektif, dan akurat. Tidak seperti beberapa sopir yang telah ada yang terbatas hanya pada satu jenis phantom dan parameter yang juga terbatas. Indio QCT dapat digunakan untuk mengukur berbagai parameter kualitas citra dari berbagai phantom yang tersedia di pasaran. Beberapa parameter yang dapat diukur dengan Indio QCT pertama adalah akurasi CT number, homogenitas CT number, linearitas CT number, noise citra, resolusi spasial, low contrast, ketebalan irisan, dan lain-lain yang selalu dalam tahap pengembangan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah Indio QCT hanya bisa mengukur citra phantom? Tentu jawabannya adalah tidak. Ya, Indio QCT juga dapat mengukur kualitas citra klinis pasien. Hal ini sangat berguna dan memudahkan proses otomatisasi protokol pemeriksaan pada CT scan. Dengan demikian, Indio QCT akan membantu pekerjaan khususnya fisikawan medis, klinis, atau tenaga kalibrasi CT scan. Nah, lebih dari itu, Indio QCT juga dilengkapi banyak fitur lainnya seperti pembuatan phantom komputasi, multi windows landing, reformatting citra untuk berbagai potongan baik sagital, koronal maupun aksial, termasuk potongan yang tidak beraturan. Lalu ada berbagai algoritma untuk reduksi noise, analisis tekstur citra, anonimasi dicom header, lalu mengekstrak arus tabung yang dilengkapi dengan teknik modulasi arus tabung atau yang dikenal dengan bahasa teknisnya itu TCM gitu. Dan berbagai fitur lainnya. Dengan demikian, Indio QCT juga akan bermanfaat bagi peneliti, dosen, mahasiswa yang belajar maupun praktisi yang menggunakan peralatan CT scan tersebut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Indio QCT adalah bagian karya inovasi dari sumber daya manusia yang ada di Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Beberapa karya inovasi Departemen Fisika juga telah dikenal masyarakat, seperti aplikasi teknologi plasma, baik untuk kesehatan dan pertanian yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Muhammad Nur, lalu aplikasi teknologi nanomaterial untuk aplikasi di bidang perminyakan oleh Profesor Agus Subagio, ada aplikasi teknologi laser oleh Dr. Ali Komeni, dan lain-lain mungkin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Nah, penting untuk kami sampaikan bahwa terkadang kita merasa minder, tidak percaya diri bahwa kita sebetulnya bisa mengembangkan sains dan teknologi canggih sebagaimana negara-negara maju lainnya seperti peneliti dari Amerika, Jerman, Inggris, Jepang atau lainnya. Pengembangan Indio QCT adalah contoh nyata bahwa kita bisa mengembangkan sains dan teknologi canggih sebagaimana mereka. Bahkan boleh dikatakan lebih baik daripada mereka. Bahkan lebih baik daripada mereka. Monggo nanti bisa dicek kembali. Indio QCT saat ini bisa dikatakan sebagai software terlengkap yang ada di dunia untuk keperluan QC pesawat CT scan. Nanti Bapak Ibu yang dari kesehatan monggo bisa browsing berkaitan dengan fitur yang ada di untuk QC pada CT scan. Cuma terkadang kita pesimis, memandang diri dengan rendah dan merasa tidak mampu. Akhirnya kita lebih suka mengeluh dengan keterbatasan dan kekurangan kita. Di Departemen Fisika kami sangat beruntung karena kami dibimbing oleh para guru yang luar biasa, diantaranya Profesor Muhammad Nur yang selalu mengingatkan kami bahwa jangan habiskan waktu untuk mengutuk gelapnya malam, tapi nyalakan lilin. Kita memang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi semua itu bukanlah halangan untuk berkarya. Bahkan kekurangan dan keterbatasan itu sebenarnya adalah anugerah tersendiri. Nah, selama ini riset memang sudah dilakukan dan alhamdulillah riset di Indonesia juga mengalami peningkatan.
Namun sayangnya banyak riset yang dilakukan hanya sekedar untuk publikasi ilmiah. Bahkan terkadang riset hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi seperti kenaikan pangkat. Tentu saja apapun tujuan riset itu sangat baik yang harus tetap diapresiasi. Tetapi riset hanya sekedar untuk publikasi atau untuk persyaratan administrasi itu tidak cukup. Nah, riset memang seharusnya diusahakan menjadi produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih bersyukur lagi jika dapat dimanfaatkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, riset tentang kualitas citra CT scan yang telah dilakukan oleh Dr. Anam selaku Ketua Peneliti pada tahun 2018, selain menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, juga sejak tahun 2021 berbagai riset mulai diintegrasikan dan akhirnya menjadi software IndoQCT seperti yang ada saat ini. Nah, sebagai informasi bahwa sebelumnya Dr. Anam dan tim dari ITB telah mengembangkan software untuk mengukur dosis radiasi pesawat CT scan dan dosis radiasi yang diterima oleh pasien di pemeriksaan CT scan yang diberi nama IndoCT. Nah, software ini telah di-launching pada tahun 2021 lalu. Alhamdulillah, hingga saat ini IndoCT telah di-download para mahasiswa, praktisi, akademisi, peneliti lebih dari 40 negara. Bahkan IndoCT telah digunakan menjadi alat untuk penelitian disertasi mahasiswa doktor dari berbagai negara. Dengan kegiatan launching ini, diharapkan IndoQCT semakin dikenal di Indonesia dan di dunia. Dan diharapkan IndoQCT dapat diterapkan di rumah sakit untuk membantu tenaga medis dan juga digunakan untuk riset. Kami berharap kegiatan launching ini dapat memotivasi anak bangsa dan para peneliti lainnya bahwa sebetulnya kita bisa. Kunci pengembangan sains dan teknologi itu ada 3 menurut kami. Yang pertama adalah memiliki niat, yaitu visi yang jelas. Kedua adalah mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah mau berusaha mewujudkan visi tersebut dengan sabar dan istiqomah, termasuk menghadapi segala hambatan dan tantangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terrealisasinya IndoQCT dan kegiatan launching ini. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada Bapak Rektor Undip, Ketua LPPM, Ketua Senat Akademik, Ketua MBA, Dekan Fakultas Sains dan Matematika, dan seluruh jajaran yang telah mendukung pengembangan IndoQCT, baik melalui berbagai hibah penelitian dan dukungan lainnya. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah membantu penelitian dan pengujian dari software IndoQCT, juga kepada berbagai rumah sakit yang telah mengizinkan untuk riset pengembangan dan pengujian IndoQCT. Terima kasih banyak atas fasilitasinya, karena memang kami di Undip masih kekurangan berkaitan dengan implementasi di rumah sakit. Dan terima kasih kami aturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu keberhasilan dalam pengembangan software IndoQCT ini. Semoga software IndoQCT dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan memudahkan para praktisi di rumah sakit serta dukungan oleh komunitas internasional. Setelah ini, semoga semakin banyak karya anak bangsa yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh dunia ini. Terima kasih. Jika ada hal yang kurang berkenan dari kami selaku wakil dari tim inventor, mohon maaf. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim IndoQCT, Khairul Anam, Aris Noval, Heri Sutanto, Wahyu Setiabudi, Freddy Haryanto, dan Jeb Dogerti. Terima kasih.